Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul mubarakah. Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi umur panjang, diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan, diberi kesempatan melaksanakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berupa ibadah puasa bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga terlalu terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, merupakan pemimpin dari para nabi dan rasulnya. Pemirsa hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan selain ada beberapa amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita garis bawahi dulu bahwa ketika kita mengamalkan segala amalan di bulan suci Ramadan, pahalanya dijamin oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang menjadi pertanyaan, berapa sih amalan di bulan suci Ramadan? Jawabannya banyak. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran tepat di bulan inilah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang masyhur oleh para ulama-ulama kita, ketika berada di bulan suci Ramadan, ada yang namanya malam nuzulul Quran. Malam itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran dititipkan dari malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tiada amalan yang terbaik setelah ibadah puasa kecuali membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sebab kenapa? Al-Quran akan menjadi syafaat, teman kita, penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Sebab ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Bani Adam atau manusia itu meninggal, tidak ada amalan yang mengalir kecuali 3 amalan. Salah satunya amal soleh, sodakoh jariyah, dan yakni doa anak-anak soleh kita. Maka membaca Al-Quran termasuk salah satunya, yakni amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak usah khawatir hadirin, jikalau Quran itu adalah penghujung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sebuah pembelajaran. Sebagaimana dikatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah datang bagimu pelajaran dari Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran itu menjadi obat penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit dada, wahudan dan petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas, jikalau di bulan Ramadan kita istiqomahkan, kisah khususkan amalan-amalan kita, jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran. Insya Allah, jikalau kita di bulan suci Ramadan mengistiqomahkan membaca Al-Quran,
kita bukan hanya mendapatkan amalan, tapi juga bimbingan dari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu salah satu tujuan diturunkan Allah, yakni sebagai hidayah, petunjuk dari kesesatan. Al-Imam As-Sabuni mengatakan di dalam kitabnya Safwatut Tafasir, yang dimaksud hudan ay hidayatum minad dhalal, petunjuk dari kesesatan syaitan dan kesesatan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita tarik kesimpulan bahwa jikalau Al-Quran sudah kita baca ayatnya, kita amalkan nilai-nilainya, insya Allah di bulan suci Ramadan kita tidak hanya mendapatkan amal pahala saja, tapi juga bimbingan dari Allah lewat Al-Quran kalamullah, yakni berupa tujuan penghidup dari penyakit, penyembuh dari penyakit, penghidup dari hati-hati yang mati, dan petunjuk dari kesesatan manusia. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.